Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Prof. Herman, selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan hasil presentasi kami mengenai gas sensor, yaitu hasil kelompok 1. Nah, pertama-tama itu ada pendahuluannya. Untuk pendahuluannya sendiri, kita akan mengenal apa itu gas sensor, yaitu sensor gas atau gas sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi gas tertentu. Jadi perangkat ini digunakan untuk mendeteksi adanya suatu gas di suatu lingkungan tertentu. Nah, untuk sensor gas sendiri yang paling umum kita temui itu adalah sensor untuk asap, di mana sensor gas ini akan mendeteksi karbon monoksida, dan kemudian jika sensor ini mendeteksi adanya karbon monoksida, dia akan terhubung ke perangkat-perangkat penyiram air, sehingga ketika terjadi kebakaran, itu dapat segera diatasi. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri dari gas sensor ini, dia melihat dari kegiatan para penambang yang biasanya menggunakan burung kenari. Nah, untuk burung kenari ini sendiri, dia itu sangat sensitif terhadap kadar gas-gas beracun seperti sulfat, lalu juga ada nitrogen, dan sebagainya. Nah, jika burung kenari ini akan terus berkicau sepanjang saat, namun jika kadar gasnya terlalu tinggi, dia akan diam dan lama-lama akan mati. Nah, jika burung kenarinya sudah mati, maka penambang harus segera keluar dari tambang tersebut. Lalu untuk yang bentuk modernnya sendiri, itu pertama kali ditemukan tahun 1815 oleh Sir Humphrey Davy dari Inggris. Nah, penemuannya itu disebut dengan lampu Davy dan digunakan untuk menentukan kadar oksigen. Lalu selanjutnya itu ada pada tahun 1926 sampai 1927 dikembangkan sensor pembakar katalis oleh Dr. Oliver Johnson. Nah, untuk yang modernnya sendiri itu mulainya dari 1926 sampai 1927. Next. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa komponen pada sensor gas yang terbuat dari keramik. Nah, untuk sensor gas sendiri, bagian yang terbuat dari keramiknya itu adalah bagian tabung keramiknya atau lapisan sensor. Tabung keramik ini fungsinya untuk mengisolasi lapisan sensor, sedangkan lapisan sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya gas-gas tertentu. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, untuk tabung keramik itu dapat dilihat pada nomor 5, sedangkan untuk lapisannya itu pada nomor 1. Nah, lalu untuk keramik yang digunakan itu adalah semikonduktor oksida logam atau keramik transisi. Yaitu contohnya ada SnO2, lalu juga ada TiO2, juga ada macam-macam yang lainnya. Lalu untuk yang paling sering digunakan sendiri itu ada SnO2. Dia merupakan oksida logam yang paling sering digunakan karena dia dapat mendeteksi banyak gas seperti gas-gas dari hidrokarbon, lalu juga ada gas hidrogen, juga bisa mendeteksi karbon monoksida. Nah, untuk kelebihan dari penggunaan keramik sendiri, ini sebagai gas sensor adalah karena harganya rendah, lalu fabrikasinya mudah, penggunaan simpel, dan kemampuan mendeteksi gas yang berbeda. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri itu selektivitasnya rendah. Lalu sensitivitas rendah untuk konsentrasi gas rendah, penggunaan energi tinggi, lalu penyimpangan resistansi dasar juga tinggi, dan suhu operasi yang diperlukan itu tinggi. Nah, kenapa selektivitasnya rendah? Karena seperti yang tadi kelebihannya itu dia
memiliki kemampuan mendeteksi gas berbeda sehingga untuk gas-gas spesifik kadangkala sensor gas itu dapat mendeteksi lebih dari satu jenis gas. Lalu untuk sensitivitasnya sendiri itu dia tidak bisa untuk mendeteksi gas-gas pada konsentrasi yang sangat rendah. Lalu untuk jenisnya sendiri ini, kalau keramik yang digunakan sebagai sensor gas itu disebutnya solid state karena dia berbentuk solid atau padatan. Selanjutnya ada prinsip kerjanya. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri itu sebetulnya dapat terbagi dalam 4 tahap, yaitu ada pemanasan di ionisasi, ion exchange, dan perubahan elektrik. Nah, untuk pemanasan sendiri, nantinya si sensor gas ini akan mengabsorpsi oksigen. Lalu selanjutnya, oksigen ini akan mengambil elektron dari sensor gas sehingga membentuk potential barrier. Nah, potential barrier ini akan mengurangi side-side dari oksigen yang dapat menempel. Lalu selanjutnya ada ion exchange, yaitu di mana ketika gas lain, gas tertentu yang kita ingin ketahui, misalnya CO, dia nantinya akan masuk ke lingkungan. Nah, di lingkungan itu dia akan terjadi proses pertukaran antara si karbon monoksida ini dan oksigen. Sehingga nantinya yang akan bereaksi dengan si semikonduktor itu adalah si karbon monoksida. Nah, untuk reaksinya itu tergantung apakah dia jenisnya gas reduksi atau oksidator. Lalu, untuk perubahan elektriknya itu, setelah terjadinya reaksi antara semikonduktor dengan gas tertentu tersebut, nanti akan terjadi perubahan dari sifat elektriknya, yaitu berupa perubahan resistansi dan konduktivitas. Hal ini terjadi karena adanya transfer elektron dari semikonduktor ke gas, atau sebaliknya. Next, ini contoh dari lalu untuk dari prinsip kerjanya sendiri itu dibedakan antara yang P-type dan N-type. Nah, untuk yang perbedaan ini terlihat pada hole yang dapat dilihat pada bulatan putih ini. Nah, untuk si N-type sendiri ini ketika terjadi absorpsi oksigen dan terjadi ionisasi oksigen ini, dia tidak akan membentuk hole. Sedangkan pada P-type, dia akan membentuk hole. Di mana jika adanya hole ini, dia akan membuat si konduktivitas dari si materialnya ini menjadi sangat tinggi. Sedangkan pada si N-type, dia malah turun. Lalu misalnya ada gas, di sini adalah gas reduksi, di mana gas ini akan mengalami oksidasi, sehingga dia akan memberikan elektronnya. Nah, untuk di N-type sendiri, jika gasnya adalah gas reduksi, maka resistansinya akan menurun, seperti yang dapat dilihat pada grafik, karena adanya tambahan elektron yang masuk. Sedangkan untuk P-type, dia kebalikannya. Karena gas reduksi itu memberikan elektron, maka elektronnya ini akan bergerak dan memenuhi hole-nya, sehingga konduktivitasnya akan menurun dan resistansinya naik. Untuk perbedaannya sendiri, jika gasnya itu oksidator, maka gasnya ini akan mengambil elektron dari conduction band si sensor gas. Kebalikan dari yang reduksi. Kalau yang ini reduksi. Selanjutnya ada struktur kristal. Nah, untuk struktur kristal dari material sensor gas ini sendiri, dia nggak spesifik untuk bentuknya. Lalu untuk yang biasa itu ada bentuknya rutil, seperti yang contohnya SNO2 dan TiO2. Nah, dua material ini adalah dua material yang paling sering digunakan untuk sensor gas. Nah, untuk kristal SNO2 sendiri itu, dia dapat dilihat seperti ini, yaitu dia bentuknya rutil, di mana si atom Sn atau timahnya ini akan mengikat 6 atom oksigen. Nah, untuk TiO2 sendiri, dia sebetulnya punya 3 fasa, yaitu rutil, anatase, dan brokit. Nah, untuk fase yang paling stabil itu adalah rutil, di mana untuk fase stabilnya itu rutil,
di mana pada suhu ruang untuk TiO2 ini umumnya dia akan membentuk rutil. Namun jika dilihat dari performanya, maka anatase struktur yang ini akan lebih baik untuk sensor gas. Dilihat dari yield-nya. Nah, kalau untuk broket sendiri itu kurang baik untuk sensor gas ini. Next. Selanjutnya kita bisa lihat pengaruh lain. Ini bukan struktur kristal, tapi lebih ke bentuk dari si butirnya. Nah, untuk struktur kristal A ininya sendiri, kemampuan sensor gas itu dipengaruhi oleh morfologi dan ukuran partikel oksida logam. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa semakin kecil ukuran partikel oksida logam, maka performa akan semakin baik. Hal ini berkaitan dengan luas permukaan, di mana semakin kecil luas permukaannya, maka semakin kecil ukurannya, maka luas permukaannya akan semakin besar, sehingga kemampuan sensor gasnya akan meningkat. Nah, selain itu juga dapat dilihat di sini, ini adalah bentuk-bentuk dari hubungan antar partikel-partikelnya, di mana jika ukuran D-nya itu lebih besar dari 2L, maka dia akan membentuk di sini ada celah dari si potential barrier, sehingga konduktivitasnya lebih tinggi. Nah, untuk yang bentuknya necking, yang mengalami necking ini, dia di bagian ini akan membentuk transfer channel, di mana jika terbentuk hal ini, maka potensial barriernya itu seperti akan terdapat celah, dan itu akan meningkatkan konduktivitas dari si sensor gasnya sendiri. Sedangkan jika fully depleted region, di mana batas antar butirnya itu hampir tidak ada, maka dia potential barriernya akan lulus, sehingga resistansinya akan sangat tinggi. Lalu untuk struktur yang digunakan biasanya untuk material sensor gas ini adalah poros, karena dinilai memiliki forma yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan luas permukaan yang tadi, di mana untuk struktur poros itu, di bagian poros-porosnya itu akan dijadikan sebagai tempat untuk mendeteksi logam-logam tersebut. Itu di mana pada bagian-bagian itu dianggap seperti permukaan. Jadi luas permukaannya sangat luas. Next. Selanjutnya kita akan melihat untuk fabrikasi. Nah, untuk fabrikasinya sendiri ini, karena dia berbentuk layer, biasanya digunakan dengan metode printing. Bisa juga dengan metode seperti CVD, atau juga sputtering. Namun yang paling mudah itu, dan sudah dikomersialkan, itu adalah printing. Nah, untuk jenis printingnya sendiri itu, dia yang paling sering digunakan adalah screen printing, dan selanjutnya inkjet printing. Nah, kalau untuk screen printing ini, dia bisa juga disebut sebagai kayak sablon. Jadi dia konsepnya itu kontak printing. Jadi si pasta ini nantinya akan ditekan melalui kain berlubang ini atau mesh yang telah dilapisi oleh resin, sehingga akan membentuk pola-pola tertentu. Nah, dapat dilihat seperti ini, si sequence-nya ini, dia akan mendorong si pasta untuk melalui celah-celah ini, dan kemudian nantinya akan terbentuk sesuai pola-pola yang telah dibentuk. Nah, ini polanya, yang garis celah-celah ini. Ini resinnya. Lalu untuk printing sendiri itu, dia dilakukan di atas substrat. Substratnya itu biasanya berupa insulator, karena untuk bentuknya sendiri itu, untuk sensor gas sendiri, dia nantinya akan ada sebuah insulator yang di atasnya adalah lapisan dari sensor gas, dan di samping kanan kirinya adalah elektroda. Nah, selanjutnya itu ada inkjet printing. Kalau inkjet printing ini, dia seperti untuk proses printing di kertas. Jadi si pastanya ini atau tintanya ini nanti akan dimasukkan dan dijatuhkan sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Nah, nozzle-nya ini dia dapat bergerak, sehingga dia tidak memerlukan pola-pola seperti screen printing. Jadi dia
nozzle-nya akan bergerak membentuk pola tersebut. Nah, untuk inkjet printing ini, dia masih memiliki kecepatan produksi yang lebih rendah dibandingkan screen printing. Lalu untuk biasanya itu digunakan tamu keramik juga sebagai isolasi dari si sensor gas ini. Kenapa? Karena si sensor gasnya ini gampang terdesintegrasi, sehingga untuk itu biasanya digunakan alumina sebagai isolatornya, sehingga nantinya suhu yang diterima itu tidak melebihi dari suhu sinteringnya. Next. Lalu untuk sumber daya di Indonesia sendiri, ya seperti yang kita tahu, untuk Indonesia sendiri itu dia merupakan produsen timah dan yang besar. Untuk cadangan timahnya sendiri itu dia ada 1,6 miliar ton dalam bentuk biji dan 572.000 ton dalam bentuk logam. Nah, untuk cadangan timah ini akan tersebar di pantai utara dari Sumatera seperti di Pulau Riau dan sebagian di Kalimantan. Sedangkan untuk cadangan titanium sendiri itu dia biasanya berupa cadangannya itu merupakan hasil lain dari tambang-tambang lain seperti timah, tembaga, besi, dan sebagainya. Nah, untuk cadangannya sendiri itu di Jawa itu ada 50 juta ton, lalu di Sumatera itu ada 108 juta ton, dan di Sulawesi itu ada 31,4 juta ton. Nah, untuk di yang paling tinggi itu konsentrasinya ada di Sumatera. Dia bisa mencapai 15%. Sedangkan di Jawa itu lebih kecil. Dia di bawah 10%. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.